Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau begitu banyak membuat mujizat-mujizat dalam hidup kami. Baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Baik yang kecil maupun yang besar. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup kami, dalam sejarah hidup kami. Bantu kami ya Bapa untuk semakin menyadari kuasa-Mu atas segala hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita melihat, mendengar, dan bagaimana Tuhan itu membebaskan Petrus dan kawan-kawan yang dipenjara dengan mengirim malaikatnya untuk membebaskan kedua orang ini dari penjara tanpa sama sekali merusak pintu-pintu penjara tersebut. Bahkan dia dipenjara di tempat yang berlapis-lapis dengan penjagaan yang ketat. Dan penjaga tidak sadar bahwa Petrus dan Yohanes sudah berada di bait Allah. Barulah ketika sidang mahkamah agama meminta bahwa kedua orang ini ditampilkan kepada mereka, dan mereka mencari bahwa tak seorang pun ada dalam penjara itu. Mereka berdua tidak ada di situ, tidak sama sekali merusak. Ya. Dan penjaga pun tidak tahu bahwa Petrus dan Yohanes berada di bait Allah dan mengajar bait Allah untuk mewartakan kabar gembira. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda untuk sedikit merenungkan, memahami, menyelami mujizat. Apakah mujizat Tuhan hadir, ada dalam hidup kita? Mungkin, dan saya yakin, bukan hanya mungkin, saya yakin itu terjadi dalam diri kita. Hanya saja kita tidak menyadari karya-karya Tuhan yang begitu besar, yang seringkali tidak mampu kita dapat, kita cerna. Atau mungkin lebih tepat bahwa kita tidak menyadari bahwa itu adalah karya Tuhan. Kenapa tidak kita sadari? Ada kemungkinan besar bahwa kita ingin mengalami mujizat yang begitu besar, seperti halnya misalnya Santo Paulus bertobat dengan cara yang spektakuler. Kita ingin seperti mengalami sesuatu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, ini yang harus kita perbaharui pikiran, mindset yang seperti ini. Ya. Bisa saja Tuhan melakukan begitu tindakan mujizat spektakuler yang luar biasa. Ya. Di zaman yang lalu kita lihat bagaimana tahun 1917 Bunda Maria menampakkan diri di Fatima dengan matahari yang berdansa, ya, menari-nari di atas. Kurang lebih 10 ribuan orang hadir di Fatima dan melihat seperti itu, mujizat yang seperti itu. Orang kagum, orang hebat, merasa. Tapi apakah ada pertobatan dan kemudian pesan-pesan Bunda Maria di Fatima itu dijalankan atau tidak? Ternyata tidak. Maka terjadilah Perang Dunia Pertama tahun 1918. Kejadian 1917, 13 Oktober 1917. 1918, Perang Dunia Pertama, dan jutaan orang mati karena tidak mendengarkan, dalam tanda petik ya, pesan-pesan Bunda Maria. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kemudian ya, yang spektakuler seperti ini pun tidak selalu orang bisa mendengarkan dengan baik, mengerti, memahami dan pertobatan. Jadi mujizat itu yang berasal dari Allah
memiliki beberapa fungsi yang harus kita sadari. Jadi tujuannya adalah supaya karya Tuhan semakin dinyatakan. Ketika Tuhan menyelamatkan Petrus dan Yohanes dari penjara, karena mereka memakai dua orang ini untuk karya yang lebih besar. Yang kita tahu kemudian bagaimana karya Petrus, bagaimana karya Yohanes. Membebaskan mereka. Tuhan punya rencana yang indah untuk mereka. Jadi kemudian yang kedua, adakah pertobatan dengan mujizat itu? Kita bertobat atau tidak? Adakah suatu pembaharuan hidup dengan pertobatan itu? Jadi pertobatan bukan sekedar hanya seolah-olah dari sakit ke sembuh, lalu tidak ada perubahan batin dalam diri kita ya. Bisa saja itu adalah karya Tuhan, bisa saja karya para kudus ya, untuk membuat orang itu. Jadi harus ada pertobatan, harus ada pembaharuan hidup dengan pertobatan itu. Ada sesuatu yang rencana Tuhan yang lebih besar yang mau disampaikan, yang mau diberikan kepada kita dan kepada dunia, kepada orang lain. Ya. Karena pertobatan yang besar pun orang belum tentu percaya, belum tentu yakin, belum tentu terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh. Berapa kali Bunda Maria menampakkan diri. Santo Yosef membuat tangga gereja di Santa Fe di New Mexico, Amerika. Ya. Tangga yang di belakang balkon itu mereka lupa bahwa harus ada tangga naik ke atas. Ternyata mereka berdoa lewat Santo Yosef. Dan Santo Yosef mengerjakannya sendirian. Sampai sekarang masih ada bukti-buktinya di Santa Fe, New Mexico, bagaimana tangga itu yang praktis hampir ya 100 derajat yang seperti itu lalu melingkar tanpa ada topangan yang secara arsitektural tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi bisa dijalankan oleh Santo Yosef. Dan banyak lagi mujizat-mujizat kehidupan itu secara pengalaman manusia, secara pribadi. Coba kita lihat sebentar ke belakang hidup kita. Bagaimana mujizat Tuhan itu tidak hanya lewat sesuatu yang spektakuler, tapi yang kecil-kecil, yang sederhana, yang kita jalani dan kita sekarang mengalami, merasakan. Maka penting sekali lagi, kita itu doa hening, doa diam, doa sunyi, supaya kita bisa melihat tangan-tangan Tuhan yang tidak mungkin terjadi tanpa karya Tuhan. Hidup kita sekarang saja, Anda lihat, kita perhatikan, Anda sebentar, lihatlah ke belakang bagaimana. Ya, Anda dulu tidak punya pekerjaan, punya istri, punya suami, punya anak yang secara logika akan sulit dilakukan. Kemudian punya rumah, punya segala sesuatu secara material. Lalu Anda menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ada berbagai macam peristiwa kehidupan tuh Anda dibebaskan. Itu semua cara Tuhan. Maka kita perlu berteologi. Berteologi itu bukan sesuatu yang begitu spektakuler, yang hebat, yang jelimet, yang rumit, tidak. Seperti Yusuf, anak Yakub, dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh, bahkan mau dibinasakan, tapi kemudian dijual kepada orang-orang Mesir, lalu menjadi perdana menteri. Lalu Yusuf mengatakan, Tuhan membiarkan itu terjadi supaya dapat menyelamatkan kalian yang sedang dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam situasi yang berat. Itu berteologi. Anda pun bisa berteologi terhadap hidup Anda sendiri. Nah, ini penting bagi kita supaya kita bisa melihat satu demi satu peristiwa-peristiwa itu, dan lalu kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Dan lebih daripada itu adalah mujizat itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Bunda Maria, lebih dekat dengan kehadiran Tuhan, dan Tuhan membimbing kita untuk suatu karya yang lebih besar, yaitu berdoa untuk gereja, berdoa untuk dunia, berdoa untuk semesta, untuk siapa saja. Ya, jadi kita menjadi alat Tuhan untuk kebaikan dunia. Setiap kali saya berdoa, Bapa kami, Salam Maria, Rosario, satu jiwa diselamatkan. Anda percaya tidak? Pertama, paling tidak menyelamatkan diriku sendiri, tapi kemudian menyelamatkan orang-orang yang kita doakan. Entah suami, entah istri, entah anak-anak,
Jadi segala sesuatu peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan, yang menderita dan segala macam, itu adalah salah satu sarana supaya kita bisa mengorbankan diri, ikut serta dalam korban Kristus untuk keselamatan umat manusia. Demikian juga dengan Yesus, demikian juga dengan para rasul. Semua karya-karya kerasulan, evangelisasi dimanapun juga adalah untuk membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain untuk mengenal Kristus dengan lebih baik lewat korban-korban yang kita lakukan, lewat doa kita, lewat penderitaan kita, lewat mulut kita, lewat sabda Allah. Jadi kalau kita membaca kitab suci, itu adalah salah satu cara bagaimana roh kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, ya. Jadi kegiatan-kegiatan rohani, membaca kitab suci, berdoa rosario, datang ke gereja, misa saat ini, doa hening, doa diam, dan dirangkum semuanya itu dalam doa keheningan, dalam kesunyian, supaya pikiran hati kita tertidur, dalam bahasanya Santo Yosef. Yosef tertidur, pikiran, perasaan, seluruh daya-daya manusiawinya tidur, tetapi rohnya tetap hidup. Nah, inilah yang menjadi kunci kita di dalam tahun Santo Yosef ini. Pikiran kita bisa tidur, mulut kita bisa tidur, perasaan kita bisa tidur, tetapi roh kita tidak bisa tidur. Lalu kita mendengarkan suara kehendak Tuhan dalam roh batin kita, bahwa Tuhan menghendaki seperti Yosef menyelamatkan Maria dan Yesus dari kebengisan, ya, Herodes. Lalu dia juga diajak untuk kembali dari Mesir, ya, kemudian tinggal di Nazaret. Kemudian dia harus menerima Santa Maria, ya, yang dikandung karena Roh Kudus. Mata batinnya, hatinya murni hanya untuk menjalankan kehendak Allah, untuk melayani Maria, untuk melayani Yesus. Dan dia mengerti dengan pikiran, dengan hati yang murni. Maka disebut Santo Yosef the most murni. Bukan hanya soal seksual, tapi pikiran dan hatinya murni hanya untuk Allah. Dan itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pesan dari kabar gembira, the most chaste, ya, hati yang berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Santo Yosef murni hatinya bahwa dia harus menerima Maria, ya, menerima Yesus, Maria sebagai istrinya dan Yesus sebagai anak Allah. Dalam batinnya dia sudah bisa menerima, hatinya murni hanya untuk Allah dan untuk Bunda Maria. Dan itulah kita juga. Kita dipanggil untuk memiliki kemurnian hati supaya kita bisa melihat Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan, banyak kerapuan-kerapuan, keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan. Kenapa Thomas tidak dapat melihat? Karena dia memiliki suatu motivasi yang masih belum murni di situ, ya. Dan kita ingin melihat Allah dari, ya, kelemahan, keterbatasan kita. Tapi Tuhan berkenan datang kepada kita. Dan itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Thomas. Meski keterbatasan kita, kerapuhan kita, kita ingin melihat Tuhan dalam secara fisik. Ya, tetapi Tuhan tidak marah, tidak mengecam Thomas. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhan dan Allahku. Kita ingin melihat Tuhan dari indera kita. Tapi Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam indera batin, indera rohani. Jadi kalau Anda tidak bisa mendengar, Anda tidak bisa melihat, mungkin juga tidak bisa berbicara, tapi batin Anda bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau ajak kita untuk bertumbuh berkembang di dalam iman dan batin kita yang terdalam. Hidup rohani, ya, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara alamiah, tetapi secara rohani. Dan itulah pesan dari
Paskah. Semoga Tuhan mengajak Anda untuk masuk ke dalam batin Anda yang terdalam, hidup kita terdalam, hidup rohani, seperti halnya Petrus dan teman-teman. Dan begitu Tuhan mencintai, sangat mencintai kita untuk membawa kita ke surga. Betapa Allah mencintai kita, kuasa Allah. Kalau kita membuat tanda salib dalam nama dan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa pencipta, Yesus penyelamat, Roh Kudus pendamping. Sadari itu. Betapa kuat kuasanya Tritunggal Maha Kudus. Yang setiap kali kita jalankan tapi tidak atau lupa kita rasakan, alami. Tuhan berkati Anda dengan kuasa yang maha tinggi dari Allah yang maha besar, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.